Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia, dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil penanganan terhadap bug yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Nah, di sini saya ada 52 bug jika tidak salah. Oke. Pertama kita mulai dari bug Brian terlebih dahulu, yaitu ketika edit profile di family tree, misalnya kita input foto yang bukan foto wajah. Nah, nanti dia muncul errornya itu di console, bukan di webnya. Oke, ini sudah saya perbaiki, kita coba tes. Saya edit profilnya Budi Santoso. Nah, ini kita coba upload foto yang yang tidak ada wajah. Nanti dia errornya itu di sini, di alertnya, bukan di konsol lagi. Nah, di konsol ini sudah enggak. Oke. Now fast detected. Nah, ini kalau kita upload foto yang ada muka, nanti dia jadi dia nanti bisa. Kita save. Oke, nah ini udah berhasil. Selanjutnya ada di pengguna mobile tidak dapat mengedit profil karena ada tombol tersembunyi. Tombolnya disembunyiin. Oke, kita coba ke mobile responsive. Di sini. Oke. Di sini kita edit namanya jadi Budi Santoso. Oke. Nah, baru kita save. Nah, tinggal kita tunggu aja. Oke, nah ini udah berhasil. Tada! Oke. Nah, jadi bug Brian hanya ada 2 sudah teratasi. Nah, selanjutnya ada bug dari Louis. Yang pertama, source code CSS dan JS-nya terekspos. Kita masuk ke halaman random, misalnya di tong sampah, ctrl. Nah, ini gak ada source code JS atau CSS yang terekspos. Selanjutnya, kita ke acara, kita Ctrl U. Nah, tidak ada source code atau JS yang terekspos. Selanjutnya, kolom longitude dan latitude di activity log tidak terpakai. Nah, ini sudah terpakai, sudah saya perbaiki. Nah, ini dia gak masuk karena location settingnya saya matikan. Tapi dia tetap bisa masuk. Selanjutnya, queue worker di database tidak jalan. Kita coba di bagian backup database-nya. Apakah dia jalan? Nah, ini dia sudah jalan. Oke, muncul 2230. Selanjutnya, ketika save image, foto profilnya hilang. Jadi kita tes di sini, kita edit. Pastikan fotonya itu foto muka ya. Oke, crop and use, save. Nah, ini fotonya tidak hilang. Cara dia muncul. Selanjutnya, ketika save birthday di family member, dia tulis update successfully, tapi tidak terupdate. Nah, ini ada perbaikan. Kita login dulu sebagai Budi. Kita ke bagian account-nya. Sorry, ini salah user. Bukan, kita coba cek data usernya dulu. Cek data usernya terlebih dahulu. Kita login sebagai Areta. Oke, kita login. Nah, kemudian ke bagian account. Dan di sini ada birthday-nya. Nah, ini adalah perbaikan yang saya maksud. Jadi birthday-nya itu tidak bisa diedit sebenarnya. Ini udah saya perbaiki, bikin disable. Selanjutnya di wiki tidak ada pagination. Ini udah ada pagination. Coba buka, ada pagination-nya di wiki.
ada pagination, tapi dia setiap 15 data. Dan ini belum cukup 15 data, jadi dia belum tampil paginationnya. Kemudian user yang sudah delete juga muncul. Oke, kita coba di sini sekalian untuk bug nomor 15 ya. Kalau sebelumnya istri terdelete tidak secara langsung, dia jadi gak bisa nambah istri lagi. Oke, kita tes di sini. Kita delete Black Ayala. Black Ayala. Terus kita tambah lagi add partner. Add partner. Nah, dia berhasil tambah dan kita cek di bagian wiki-nya. Wiki ini jadi nomor 15 bugnya sudah selesai. Kita balik lagi ke bagian bug nomor 7. User yang sudah delete juga muncul. Tadi namanya apa ya? Kita cek di tong sampahnya dulu. Black ya? Oh iya, Black. Kita cari Black. Nah, Black ini dia jadi gak ada muncul. Nah, selanjutnya ghost profile, dimana user nge-stuck dan gak bisa ngapa-ngapain, informasinya habis delete. Oke, di sini kita coba delete. Nah, kemudian kita edit. Apakah bisa? Oke, nah jadi ini Oke, nah ini dia bisa. Nah, selanjutnya ada di bagian nomor 9, nggak ada text sort atau limit image limit di wiki. Oke, kita tes di sini Budi. Ini udah saya tambahin text sortnya. Saya ditulis. Oke, kita save. Nah, ini dia jadi word text. Oke, selanjutnya ketika mau submit muncul error 500. Oke, nah ini Areta Kani. Kita setting dulu di bagian data user. Enggak, kita setting di leader setting. Kita coba ganti leadernya. Apakah muncul error 500? Oke, nah ini enggak. Jadi errornya sudah diperbaiki. Kemudian katanya di bug 11 kalau masuk ke halaman live location dropdownnya jadi ngebug menu dropdown ini. Kita coba masuk ke live location dan cek menu dropdownnya. Oke, ini ikonnya masih normal ya. Jadi bug nomor 11 sudah. Dan untuk bug nomor 12 load for live location JS di halaman management validation. Nah, ini sebenarnya bukan cuma di management validation, tapi di semua halaman. Nah, ini wajib. Kenapa? Karena diperlukan untuk mengambil lokasi usernya. Jadi dia load di semua halaman. Oke. Nah, di nama website nggak ada text word. Jadi bisa dorong opsi lain. Kita ke setting. Nah, kita ke setting, kemudian di bagian ini kita input ya panjang. Nah, ini dia ada limitnya. Ini saya gak bikin dia word text, tapi bikin limit karakternya berapa. Oke. Nah, ini saya bikin dia limit kayak 20 karakter atau 25 karakter. Selanjutnya di error di halaman home ketika cek konsol. Kita coba di home F12. Nah, ini dia gak ada error sama sekali konsolnya. Selanjutnya chatbot gak dikasih limitasi, bisa tanya tentang sistem prompt atau hal di luar konteks. Nah, kita coba tanya berikan resep kue strawberry. Send. Nanti dia
limitnya. Kita tunggu dia chatbotnya balas terlebih dahulu. Masih loading. Kemudian setelah bug ini ada root black box testing terekspos. Ops, ini salah, ada koneksi internet. Kita coba lagi. Berikan resep strawberry. Nah, maaf saya tidak dapat membantu dengan pertanyaan tersebut. Kemudian ini root, kita tes root black box testing. Nah, ini dia jadi error 404, bukan error biasa. Nah, sebelumnya bug nomor 15 sudah teratasi. Nah, kemudian di bug 16 super admin role-nya bisa di-demote atau diturunkan jabatannya. Dan user biasa bisa jadi super admin. Kita ke data pengguna. Nah, ini saya bikin role-nya ini jadi disable select option-nya. Dan untuk user biasa dia gak bisa jadi super admin. Oke? Nah, yang terakhir, habis tambah member, formnya gak ke refresh. Kalau tambah lagi muncul error 422 atau 500 di konsol. Kita coba tambah add child. Oke, aman. Add child lagi. Ops, ini harus lebih tua. Oke, kita bikin 2025. Oke, nah berhasil, jadi semua bug sudah teratasi. Oke. Selanjutnya ada bug dari Jasmine. Bug dari Jasmine ini ada 3. Yang pertama di bagian pengaturan suksesi pemimpin, pas reset pinnya dia error. Oke, kita buka di bagian navigasi pengaturan pemimpin. Nah, ini karena tidak ada anggota keluarga yang admin. Kita setting dulu salah satu menjadi admin. Kita setting Vernon ini jadi admin. Nah, admin ini dia setara dengan kepala keluarga ya. Oke, kita update dulu. Ops, ada yang salah. Ini nomor teleponnya. Nah, kita ganti ke admin. Oke, ini udah ada admin. Dan kita balik ke pengaturan pemimpinnya. Dan cara. Oke, nah ini kita setting penerusnya itu Budi. Nah, ini kita perlu reset pinnya dulu. Cara resetnya harus si user ini dia harus setting pinnya dulu baru bisa di reset. Nah, jadi kita login dulu sebagai user itu. Ini kita login. Nah, di family navigation bagian leader setting. Nah, ini kita perlu setting dulu pinnya. Sini saya bikin 1234. 1234. Oke. Nah, di sini saya mau reset pinnya. Balik lagi ke halaman super admin. Nah, di sini kita reset pin. Nah, ini dia berhasil, dia nggak error. Jadi bug dari Jasmine sudah teratasi. Yang pertama, ini saya hapus tutup, dan kemudian nggak bisa tambah anak dan data anaknya nggak bisa di save. Balik lagi ke family tree, kita coba tambah anak ya. Add child, kita isi datanya. Add child. Oops, umur anaknya nggak boleh lebih tua. Kita bikin 2026, bulan 5, tanggal 20. Oke. Nah, tada, anaknya berhasil ditambah. Oke, selanjutnya pas add user, datanya nggak bisa di save. Nah, itu ada di manajemen data user.
kita add new user, kita tambah user baru, user admin ya. Kemudian nomor teleponnya create user. Ini namanya Paul. Nah, ini dia data. Nah, ini dia masuk ya datanya. Nah, jadi bug dari Jaslyn sudah selesai semua. Oke. Selanjutnya ada bug dari Angela. Bugnya cuma satu, yaitu button bahasa tidak bisa difungsikan. Nah, kita masuk ke halaman landing page dan ubah bahasanya. Nah, ini button bahasanya sudah berfungsi, jadi bugnya sudah selesai. Oke, selanjutnya ada bug dari Kindra. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Ada CSS di halaman home yang kacau. Oke, kita lihat di halaman home, halaman account. Ini CSS-nya rapi ya, agak kacau. Tidak kacau sama sekali. Jadi bugnya yang pertama sudah diatasi. Kemudian bug kedua, family tree-nya tidak tampil. Nah, ini family tree-nya tampil, jadi bug kedua sudah diselesaikan. Kemudian bug ketiga, footer di tengah halaman letter. Nah, kita masuk ke navigasi keluarga di bagian letter. Nah, di sini footernya tepat di bagian bawah, bukan di tengah. Jadi bug yang ketiga sudah diperbaiki. Selanjutnya bug keempat, hasil crop foto di home masih punya frame crop. Kita coba yang Isadora. Kita edit, ganti fotonya. Oke, save. Nah, ini apakah ada frame-nya? Nah, ini tidak ada. Oke. Jadi sudah selesai bug keempat. Selanjutnya teks codingan yang bocor di halaman kalender. Kita coba ke bagian kalender. Ini tidak ada codingan yang bocor ya di view-nya. Jadi masalah nomor 5 sudah. Nah, kemudian yang nomor 6, ketika buka halaman setting langsung muncul modal dan gak bisa ditutup. Kita coba ke halaman setting. Di sini pas awal buka gak ada modal sama sekali. Nah, jadi bug nomor 6 udah. Selanjutnya bug nomor 7, katanya halaman web console-nya rusak. Kita coba ke konsol web. Ini konsol webnya aman-aman aja, sudah saya perbaiki. Oke. Nah, selanjutnya bug ke 8, CSS di halaman leader succession hilang. Ini sudah saya perbaiki, CSS-nya sudah ada. Tada! Dan selanjutnya di bagian bug ke-9, footer di tengah halaman validasi. Nah, ini juga sudah saya perbaiki, footernya tidak lagi di tengah, tapi di bagian bawah. Kemudian di CSS di halaman member wiki hilang dan berantakan. Kita coba ke wiki. Dan coba lihat member. Ini CSS-nya rapi, sudah saya rapikan dan perbaiki. Oke. Selanjutnya bab nomor 11. Card halaman error 404 terlalu tinggi. Kita coba ke halaman error. Salah. Kita harus lewat sini dulu ke halaman error 4. Ini udah saya perbaiki biar gak pakai card. Nah, jadi dan selanjutnya bug nomor 12 button save di halaman hak akses hilang. Kita go back ke hak aksesnya atau izin. Loading ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini button save-nya sudah ada. Jadi bug nomor 12 sudah. Selanjutnya bug nomor 13, CSS di halaman
master hilang sebagian, dan icon apa? Icon edit jadi kotak. Oke, kita ke data master. Nah, di sini, ini data sosial medianya memang lagi kosong. Nah, ini CSS-nya ada, dan button editnya bukan kotak ya. Oke, button editnya itu pena. Selanjutnya, bug nomor 14. CSS di halaman hak akses kurang di mobile responsive. Kita coba ke hak aksesnya dan setting jadi mobile dulu. Kita pakai mobile simulator. Nah, ini mobile responsive ya. Ini sudah saya perbaiki. Jadi bug nomor 14 sudah. Selanjutnya CSS di halaman utama hilang. Nah, halaman utama itu di beranda. Nah, ini family tree-nya masih loading. Oke. Nah, ini udah tampil. Nah, jadi CSS-nya aman di halaman utama. Kemudian nomor 16, bagian chatbot. Chatbotnya tidak mobile responsive. Kita coba klik. Nah, ini udah mobile responsive. Jadi bug nomor 16 sudah. Selanjutnya halaman recycle bin tidak mobile responsive. Kita coba cek recycle bin atau tong sampah ini namanya. Nah, ini udah mobile responsive. Kemudian di halaman member wiki tidak responsif. Kita tes lagi Budi. Kita tes. Nah, ini sudah saya perbaiki. Ini sudah mobile responsif semua. Kemudian di halaman data user tidak mobile responsif. Kita cek di sini. Oke, sudah mobile responsif ya semuanya. Kemudian bug nomor 20. Icon mata tidak berubah di halaman login. Ini saya kembalikan lagi ke mode desktop dan kita logout. Nah, katanya icon matanya tidak berubah ketika kita. Nah, ini sudah saya perbaiki. Icon matanya berubah. Selanjutnya ada login Google gagal. Oke, kita coba login Google. Ini email saya. Kita tes apakah loginnya berhasil. Nah, untuk syarat supaya loginnya bisa berhasil lewat Google, emailnya harus terdaftar di websitenya. Nah, ini loginnya berhasil. Jadi bug nomor 22 udah. Selanjutnya OTP nomor telepon tidak masuk. Kita coba di bagian forgot passwordnya. Masukkan nomor telepon. Kita send OTP. Oke, ini loading. Nah, ini katanya sudah terkirim. Kita buka WhatsApp. Nah, ini ada terkirim OTP-nya yang terbaru di jam 10.15. Oke, tinggal kita tes. Oke, dan kemudian error OTP email tidak masuk. Oke, kita kembalikan lagi ke halaman login. Kita tes OTP-nya. Apakah dia masuk? Oke, di sini masukin email yang terdaftar dan klik send OTP. Oke, nah katanya OTP sudah terkirim di email tersebut. Kita buka Gmail. Nah, OTP ini masuk setelah 2 menit. Sekarang 10.16, kita lihat lagi setelah 10.18. Kita tes dulu ini error bug di nomor 24, yaitu fitur ganti bahasa tidak berfungsi di halaman lupa password. Oke,
kita tes di view 1. Nah, di sini kita tunggu loading. Oke, kemudian pilih ganti bahasanya jadi bahasa Indonesia dan masuk. Oke, kita tes halaman lupa passwordnya. Apakah ikut ke translate? Nah, ini udah ke translate. Jadi bug nomor 24 sudah diperbaiki. Nah, kemudian kita coba cek dulu apakah OTP-nya sudah masuk. Nah, ini OTP-nya sudah masuk. Kita tinggal. Nah, jadi bugnya berhasil. Kita login with OTP-nya berhasil. Nah, selanjutnya di setting maksimal upload gambarnya 2 MB. Tapi bisa upload 30 MB. Nah, kita coba. Sebenarnya ini ada, kita cari dulu. Foto 30 MB. 30 MB PNG. Nah, di sini download. Oke, sudah. Ini maksimalnya 2 MB kan tertulis. Kita crop and use, kita save. Nah, ini dia bisa. Nah, kenapa bisa? Karena ini sudah saya tambahkan fitur compress, jadi dia bisa dikompres fotonya. Selanjutnya ada bug nomor 26. Katanya button restore di recycle bin kacau dan CSS-nya juga hilang. Nah, di sini aman ya. Kita coba add sosial media dulu. Di data master kita tambah datanya opsi, kita tambah YouTube dan add sosial media. Oke, nah ini dia masuk. Kemudian kita delete datanya. Oke, dan ini dia masuk ke recycle bin-nya. Dan ini button restore-nya oke ya. Jadi bugnya sudah selesai. Kemudian footer di tengah-tengah halaman event. Kita cek. Nah, ini footernya sudah di bagian bawah, bukan lagi di tengah halaman. Nah, selanjutnya bug nomor 28, anggota keluarga dianggap admin di event. Anggota keluarga dianggap admin di event. Nah, ini maksudnya sebelumnya ada event, kemudian super admin dan admin bisa ikut partisipasi. Padahal harusnya cuma family member. Nah, jadi kita coba bikin event baru di tahun 3000. Nah, di sini dia tulis cuma family member yang bisa respon. Nah, jadi bug nomor 28 sudah diperbaiki. Kemudian bug nomor 29 di event tidak menampilkan tahun. Nah, ini eventnya sudah ada tahunnya juga. Oke. Nah, jadi bug Kindle semua sudah selesai. Jadi sekian dari video hasil penanganan bug yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Dadah.